Pemirsa, Anda kembali lagi di Prime Time News. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan ada penegak hukum yang diancam karena membongkar kasus korupsi. Prabowo pun menegaskan pemerintahnya tidak gentar dalam membongkar kasus korupsi di Indonesia. Usia saya 73 tahun. Saya hanya ingin meninggalkan nama baik. Saya akan melaksanakan tugas saya. Saya akan tegakkan keadilan. Saya akan melawan segala bentuk korupsi di Republik ini tanpa pandang. Di usianya yang menginjak 73 tahun, Presiden Prabowo Subianto menyatakan ingin melawan segala bentuk korupsi. Meskipun Presiden mengaku ada ancaman yang diterima oleh para penegak hukum. Ini sumpah saya, ini tekad saya. Dan saya percaya dan saya sudah buktikan dalam 6 bulan pemerintahan yang saya pimpin, kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat. Kita sudah selamatkan. Hampir tiap hari kita membongkar kasus-kasus korupsi dan tidak akan berhenti. Tidak, kita akan berhenti. Dan saya tahu ada penegak hukum yang diancam. Saya tahu, saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi. Ada yang mobilnya diikuti. Ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar, saya tidak gentar. Sebelumnya Prabowo pernah menyatakan geram dengan ulah koruptor hingga ingin membuat penjara khusus koruptor di pulau terpencil. Juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Tim Liputan Metro TV. Lalu seberapa serius Presiden Prabowo memberantas korupsi di Indonesia? Kami akan membahasnya bersama Ketua Lingkar Nusantara Hendarsam Marantoko dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman. Selamat sore Bang Boyamin, selamat sore Pak Hendarsam. Selamat sore semuanya. Mas Reza, selamat sore. Baik, saya langsung ke Pak Hendarsam. Presiden Prabowo geram dan bahkan berapi-api begitu ya soal pemberantasan korupsi. Bahkan Presiden mengungkapkan ada penegak hukum yang diancam karena membongkar kasus korupsi. Nah, Pak Hendarsam, siapa sebenarnya pengancam yang dimaksud Pak Prabowo ini? Ya, tentunya Pak Prabowo sebagai seorang pemimpin bangsa, pemimpin negara ini mengutamakan azas praduga tidak bersalah. Jadi beliau sudah mendapatkan informasi, tapi tentunya sangat tidak layak dan tidak elok apabila hal tersebut beliau sampaikan, karena itu merupakan ranah daripada penyidikan sendiri. Bagaimana kita ketahui, segala bentuk ancaman, segala bentuk intimidasi dan lain sebagainya masuk ke dalam suatu delik tindak pidana obstruction of justice. Artinya tentunya ada semacam kegiatan atau semacam cara-cara yang dilakukan hal tersebut, dan ini tentunya masih dalam proses. Jadi kalau dikatakan siapa, tentunya beliau sudah mengantongi dan memberikan informasi, tapi karena ini merupakan suatu dugaan tindak pidana nantinya, ya obstruction of justice, maka tentunya hal tersebut beliau tidak bisa sampaikan. Tapi yang saya ingin garis bawahi ke belakang bahwa apa yang beliau katakan yang merupakan bentuk komitmen beliau, ya memenuhi janji kampanye beliau, memenuhi poin ke-7 Astacita, ya untuk reformasi hukum, salah satunya adalah pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya. Dan sudah sebagaimana kita ketahui dalam jangka waktu 6 bulan ini
bagaimana langkah-langkah dari aparat penegak hukum yang dipimpin oleh Pak Prabowo sudah berhasil menyelamatkan ratusan miliar, ratusan bahkan triliunan uang negara yang bisa diselamatkan. Dan oleh karena itu tentunya beliau mempunyai caranya sendiri. Bagaimana kalau kita ingat kurang lebih 4 bulan yang lalu beliau sudah memperingatkan kepada aparat penegak hukum, kepada Polri, kepada Kejaksaan, kepada TNI, jangan coba main-main. Dan kemudian setelah itu para aparat kemudian sudah confirm bahwa apa yang dikatakan itu merupakan sesuatu yang serius, bukan sekedar kamuflase atau retorika saja. Kemudian ditindaklanjuti. Dan kemudian fungsi beliau adalah untuk ketika aparat penegak hukum bergerak, fungsi beliau adalah untuk melindungi para aparat-aparat yang memang akan menjalankan tugasnya. Nah, sebagaimana juga kita ketahui, kalau bicara masalah ancaman, bicara masalah intimidasi dan lain sebagainya dan lain-lain, caranya kan macam-macam. Ya, bisa juga seperti disampaikan Pak Prabowo secara fisik, bisa juga secara hal yang lain. Bagaimana kalau kita lihat kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya itu salah satu bentuk intimidasi caranya itu adalah menggunakan buzzer kan, yang sudah ada tersangkanya sampai ratusan juta menggunakan dana buzzer untuk menghantam kejaksaan. Nah, oleh karena itu banyak cara bagaimana para koruptor ini melakukan fight back, ya kan, melakukan serangan balik ke Pak Prabowo dan berikut jajaran. Seperti itu mungkin Reza. Oke, baik. Kalau begitu saya langsung ke Bang Boyamin. Bang Boyamin, Pak Presiden juga mengungkapkan sudah mendapatkan laporan begitu ya terkait dengan penegak hukum yang diancam karena membongkar kasus korupsi dan bahkan ada mobil dari penegak hukum yang diikuti dan sebagainya. Nah, bagaimana sebenarnya Anda melihat langkah yang dilakukan oleh Presiden terkait dengan pemberantasan korupsi? Karena soal ini kan masih disuarakan terus oleh Presiden Prabowo. Apakah Presiden Prabowo juga melihat pemberantasan korupsi saat ini masih jauh dari ekspektasi Presiden, Bang Boyamin? Ya, kalau ukuran memang ya itu harapan ya. Tapi saya ingin melihat begini. Ekspektasi itu memang Pak Prabowo kan menginginkan banyak hal gitu. Dan ini kan baru berjalan 6 bulan. Dan pada posisi ini juga sisi lain mengapresiasi penegak hukum yang sudah menyelamatkan ratusan triliun. Dan saya kira itu ya tidak kita tutupi, yang dimaksud mungkin Kejaksaan Agung, karena memang Kejaksaan Agung kan kasus timah 300 triliun, kerugian ekonominya 270, terus sekitar 29 triliunnya kerugian real, terus kemudian yang berkaitan dengan beberapa kasus perkebunan, terus tambang yang lain. Dan ini juga saya kira memang bagian dari pemerintahannya Pak Prabowo untuk menjadi dirijen, untuk menjadi panglima tertinggi. Dan harus kita pahami ini sebagai sebuah pernyataan politik gitu. Karena biasanya gitu para koruptor itu selalu menggosok gitu bahwa dia dekat dengan kekuasaan dan menakut-nakuti penegak hukum gitu. Nah, kalau Pak Prabowo menyatakan seperti ini itu kan sebenarnya sudah statement yang menurut saya bagus, dan terima kasih pada Pak Presiden yang memberikan dukungan moral dan juga memberikan dukungan yang cukup semangat untuk penegak hukumnya begitu, bahwa kalau ada yang macam-macam mencatut nama Presiden bahwa dia merasa dilindungi dan tidak tersentuh, maka itu adalah sebagai bentuk yang istilahnya hoak atau suatu yang tidak benar kan gitu. Maksudnya Pak Presiden sebenarnya justru di situ gitu, membentengi penegak hukum kita bahwa beliau akan melindungi penegak hukumnya. Jadi jangan coba-coba gitu. Karena dalam suatu rezim apapun itu para pelaku korupsi itu level-level atas itu selalu akan menggosok-gosok bahwa dia misalnya dengan cara ini sudah dilindungi oleh kekuasaan, maka tidak boleh disentuh penegak hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya mulai membuat isu bahwa yang penegak hukumnya mau dipecat misalnya gitu, atau dicopot atau diberhentikan gitu. Jadi ini yang menurut saya ini kadang-kadang juga ragu juga penegak hukum ketika mengatakan misalnya ternyata ada isu-isu dia akan dicopot misalnya gitu. Itu periode-periode yang lalu. Maka dengan statement ini adalah justru dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada penegak hukumnya.
dan memang tidak perlu diungkap siapa yang melakukan istilahnya teror atau melakukan intimidasi atau segala macam, tidak perlu, bahwa presiden cukup tahu, dan biar orang yang melakukan teror ini kan kadang-kadang dua sisi, dia satu sisi meneror, satu sisi melakukan lobby-lobby. Nah itu biasanya digabung. Nah ini Pak Prabowo tidak tembus dua-duanya, dan ini saya kira cukup memberikan semangat besar kepada penegak hukum kita untuk tetap akan maju memberantas korupsi. Yang penting itu, Reza. Jadi kalau ekspektasi ya kita tunggu, ini kan baru 6 bulan. Nanti justru indeks persepsi anti korupsi kita tahun 2025 ini seperti apa? Apakah naik atau turun? Justru disitulah keberhasilannya. Apakah kita kemarin naik dari 38 menjadi 40 atau bahkan di atas 50 gitu. Nah, karena Malaysia aja sudah sangat jauh di atas kita gitu. Itu yang utama, Reza. Baik, Pak Hendarsam, Anda sendiri melihat bagaimana perlindungan negara pada penegak hukum sejauh ini? Ya sejauh ini saya rasa cukup baik ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu sama seperti yang Bang Boy sampaikan tadi, bahwa ini sebagai bentuk pencegahan, sebagai bentuk peringatan, sebagai bentuk mitigasi, bahwa jangan coba-coba untuk mengganggu para penegak hukum kita untuk menjalankan tugasnya. Seperti itu yang disampaikan tadi juga, bahwa memang ada keraguan-raguan karena ini kan residu-residu atau praktek-praktek di masa-masa sebelumnya pasti kan seperti itu, ada keraguan ini backingnya siapa, beririsan dengan siapa. Maka oleh karena itu sebagai pemimpin tertinggi daripada panglima tertinggi dari penegakan hukum kita, Pak Prabowo dengan sangat tegas menyatakan bahwa jangan ragu-ragu kalau ada yang wahai mereka yang ingin mencoba-coba mengancam, akan ditindak tegas dan tanpa pandang bulu. Ini paling penting sekali. Jadi tidak ada kata tanpa pandang bulu itu, nggak ada siapapun yang bisa mengintervensi hal tersebut. Nah ini baik untuk iklim penegakan hukum kita. Saya sendiri sebagai advokat, kalaupun nanti saya pegang perkara-perkara kan yang terkait dengan masalah korupsi, kita juga merasa nyaman saja. Kita ini semua kan terjebak dalam suatu ekosistem yang tidak baik, ya. Siapa sih advokat yang nggak pengen ya? Kalau advokat yang benar tuh, yang nggak pengen penegakan hukum itu berjalan lurus dan apa adanya. Siapa sih polisi yang nggak ingin berjalan apa adanya tanpa intervensi? Begitupun juga dengan kejaksaan, begitupun dengan hakim. Kalau semua itu berjalan dengan baik, ya kan, koridornya baik segala macam, ya sudah. Itu paling penting. Karena kita sekarang ini kita terjebak semuanya. Penegak hukum ini terjebak dalam ekosistem yang tidak baik. Ya, sehingga oleh karena itu banyak dari kawan-kawan, mungkin dari advokat yang melakukan manuver-manuver melalui kliennya juga permintaannya macam-macam, karena ya itu memang realita yang terjadi selama ini. Oleh karena itu beliau ingin melakukan suatu pembenahan secara paling mendasar dan fundamental, yaitu yang pertama tadi penegakan hukum yang lurus, kemudian itu harus diiringi dengan bahwa kesejahteraan dari para penegak hukum ini harus benar-benar terjamin nantinya. Nah, apabila nanti setelah kesejahteraan ini terjamin tapi masih melakukan, maka punishment-nya pasti harus jauh lebih berat daripada apa yang ada sekarang. Seperti itu. Oke, Bang Boyamin, terkait dengan perlindungan negara pada penegak hukum begitu ya, ini kan erat kaitannya dengan kerjasama antara Kejaksaan dengan TNI, Kejaksaan seluruh Indonesia dikawal TNI begitu, Bang Boyamin. Apakah ini bisa menjadi salah satu faktor yang bisa meredam keresahan Presiden Prabowo terhadap tindak koruptor di Indonesia, Bang Boyamin? Ya, saya kira ini ada korelasinya bahwa kemarin TNI menjaga kejaksaan dan Pak Prabowo kemudian mendeklar begitu. Berarti kan memang apa yang dilakukan TNI menjaga kejaksaan itu setidaknya tidak dilarang oleh Pak Prabowo gitu. Atau level lebih atasnya ya berarti disetujui atau bahkan diperintah beliau begitu untuk mengamankan kejaksaan gitu. Karena memang ya kita akui prestasi kejaksaan lebih tinggi dari KPK pada 5 tahun terakhir, dan itu KPK masih berkutat dengan OTT yang kecil dan levelnya hanya daerah begitu, sementara Kejaksaan Agung mampu transformasi dirinya memenuhi kualifikasi pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, yaitu merumuskan adanya perbuatan korupsi dengan
istilahnya itu mencari dan menemukan alat bukti begitu. Jadi kalau OTT itu kan istilahnya menciptakan alat bukti begitu. Dan sehingga apa yang ditemukan, apa yang dikerjakan oleh Kejaksaan Agung sangat ya terus terang saya mau tidak mau ya mengatakan fantastis itu dan mempesona bahkan gitu. Jadi rangkaian-rangkaian seperti tidak ada berhentinya korupsi apa dan kemudian ya nanti mungkin juga ada korupsi di bidang pendidikan, ternyata ada urusan apa begitu juga nanti kita lihatlah. Dan justru ini memang dibutuhkan statement dari Pak Prabowo bahwa mendukung penuh pemberantasan itu. Jadi jangan dikira ada yang merasa dekat dengan siapa melobi dan kemudian tidak ada gunanya lah kalau merasa kebal hukum itu. Gitu. Jadi misalnya satelit Kementerian Pertahanan itu kan, kita kan ya dipermalukan itu di luar negeri kalah, terus kemudian mau disita asetnya padahal sementara barangnya tidak ada, terminalnya tidak ada dan diproses kemudian menjadikan suatu yang tadinya tidak tersentuh begitu, akhirnya tersentuh juga gitu. Dan itu saya kira Pak Prabowo sangat mendukung penuh meskipun itu di Kementerian Pertahanan gitu. Dan dulu juga rangkaian-rangkaian itu kan ketika Kejaksaan Agung juga diberi kesempatan untuk melakukan proses-proses pemberantasan korupsi, Asabri yang bintang 2, bintang 3, bintang 3 juga ada yang diproses juga gitu. Jadi ini sesuatu yang justru tentara buktinya malah mau menjaga gitu. Justru karena apa? Appreciate terhadap Kejaksaan Agung. Kalau mereka marah kan mestinya nggak mau jaga gitu. Dan saya kira ya sekali lagi saya mengatakan Kejaksaan Agung berprestasi ya perlu dijaga. Kalau nggak berprestasi ngapain dijaga juga gitu. Itu yang tapi penting bahwa saya sampaikan kepada beliau Paduka Presiden Pak Prabowo begitu bahwa ada dua hal yang menjadi kewajiban beliau. Satu, itu kan membuat tata kelola pemerintahan yang baik. Itu yang pencegahan. Jangan sampai anggaran kita itu masih level bocor seperti sekarang. Bahkan bisa pernah jebol damnya kita itu, bendungan kita, kasus BTS Kominfo itu kan kerugian 80% itu. Nah, di sisi lain yang kerugian-kerugian yang sekarang itu kan masih level bocor. Nah, kalau negara maju itu levelnya kan mencegah tiris atau rembes gitu, Risa. Jadi itu yang menurut saya masih banyak hal, pengadaan kita, sistem anggaran kita, pendapatan dari tambang itu banyak yang bocor dan itu tugasnya dari pemerintahan untuk membuat tata kelola yang lebih baik menjadi mencegah rembes dan bocor. Dan yang ketiga yang saya ulang-ulang ini undang-undang perampasan aset yang masih tarik ulur menurut saya Pak Prabowo kemarin sudah menyatakan itu dan itu perlu tindak lanjut untuk betul-betul dibicarakan DPR dengan memerintahkan partai-partai yang kin plus untuk membahas dan mengesahkannya gitu. Kalau nanti kira-kira dikasih deadline 6 bulan ini masih tahun ini akhir tahun ini tidak akan DPR nggak jelas juga, maka Pak Prabowo harus menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagaimana Perpu zaman Covid, Perpu zaman Ciptaker itu Pak Prabowo justru kalau berkenan untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, saya kira masyarakat akan makin mendukungnya dan ini sangat dibutuhkan oleh penegak hukum kita. Karena apa? Kalau penjara aja orang juga bisa menikmati penjara kita kok gitu. Banyak koruptor itu seneng-seneng aja gitu. Nah, dengan perampasan aset itu nanti banyak hal yang bisa dilakukan, misalnya pembatasan uang kartal. Orang boleh menarik uang maksimal 100 juta dan harus jelas untuk apa. Dan yang berikutnya adalah ya perampasan aset itu sendiri kan memiskinkan sehingga orang makin takut untuk korupsi gitu. Itu kita akan pantau terus seperti apa perkembangannya. Terima kasih Bang Boyamin dan juga Pak Hendarsam sudah bergabung dalam diskusi kita pada sore ini di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.